Nama Musil Latifi Lalahi, tugas di Sekretaris Panitia Mujahadah Kubro. Nama saya Muhammad Nur Ihsan, saya ketempatan diberi tugas sebagai Wakil Ketua Seksi Mujahadah dari Kabupaten Kediri, Kecamatan Mojo. Nama saya Muhammad Bahrul Ulum, bertugas sebagai Wakil Ketua Seksi Siaka, Siaran Acara dan Kanak-Kanak dari Tegal, Jawa Tengah. Saya Condro Eko Prasetyo, bertugas di Seksi Keuangan Mujahadah Kubro sebagai Ketua. Saya berasal dari Kota Kediri. Nama saya Sutekno, saya tugas di Seksi Listem atau Lisokom, asal saya dari Tuban, bagian kota. Saya Misbahul Anwar, dalam kepanitiaan Mujahadah Kubro kali ini menjadi Ketua Seksi Penerima Tamu. Saya berasal dari daerah Trenggalek. Jadi saya Mualim, saya dari Blitar. Di sini kami mewakili dari Panitia Mujahadah Kubro, khususnya di Seksi Kamtibum. Nama saya Muhammad Zakaria Yahya, biasa dipanggil Ki Calan, dari Seksi Perlengkapan. Asalnya dari Trenggalek. Saya Diah Ajeng Pangesti, saya Ketua Seksi Kesehatan Mujahadah Kubro, saya berasal dari Tegal, Jawa Tengah. Nama saya Taufikul Hafiz, biasa dipanggil Hafiz. Tempat tinggal saya di Kediri, dan kali ini di Kubro saya menjadi Ketua Seksi Humas. Nama saya Muhammad Ridwan Majid, saya dari Seksi Dekorasi, asal dari Blitar. Saya nama Yuliana Rahmawati, asal dari Kediri. Saya tugas sebagai Ketua Seksi Konvensi Manpel Mujahadah Kubro. Membuat surat intern maupun ekstern Panpel Mujahadah Kubro. Kemudian yang kedua, bertanggung jawab kepada Ketua Panpel mengagendakan atau merencanakan agenda musyawarah, waktu dan tempat pelaksanaannya. Kemudian membuat notulen musyawarah sesuai hasil musyawarah, mengarsipkan surat dan inventaris. Terakhir, membuat evaluasi kerja. Semua acara-acara Waidah itu adalah puncaknya Mujahadah. Tugas umum dari Seksi Mujahadah itu mengkoordinir dan memanajemen setiap petugas yang ditugasi untuk bermujahadah dalam rangka mensukseskan acara-acara Waidah. Ketempatan pada kali ini adalah acara Mujahadah Kubro. Pada dasarnya seksi acara sama dengan seksi yang ada di kepanitiaan pada umumnya, khususnya di acara-acara kewahidiahan yang bertanggung jawab untuk terlaksananya pelaksanaan Mujahadah Kubro, khususnya di Muharram 1445 Hijriah ini. Arahnya mirip-mirip seperti Kementerian Keuangan. Jadi semua perpajakan di Kementerian Keuangan itu yang mengurusi adalah dari Menteri Keuangan. Begitupun juga nanti seksi keuangan di sini juga seperti itu. Lisokom itu sebagai nyawa dalam acara, karena di acara manapun itu harus membutuhkan daya listrik, penerangan, dan pengeras suara. Untuk filosofi dari Seksi Perlengkapan, terutama pertama-tama yaitu menjadi satu penampung atau satu wadah dari segala seksi dalam terlaksananya Mujahadah Kubro tahun ini. Menjadi pelengkap, intinya menjadi pelengkap. Apapun yang dibutuhkan dari masing-masing seksi, kita siap menyediakan, kita siap memfasilitasinya. Dari filosofi seksi penerima tamu itu sendiri ada 3 unsur. Yang pertama itu adalah gupuh, ada lungguh, ada suguh. Itu terinspirasi dari filosofi Jawa. Kemudian terkait dengan prinsip-prinsipnya, kalau gupuh itu adalah penerima tamu itu harus responsif terhadap keadaan, baik itu ketika melayani tamu di Mujahadah Kubro ataupun terkait dengan memberikan informasi dan lain sebagainya. Kemudian terkait dengan lungguh, jadi
penerima tamu itu harus memberikan informasi-informasi terkait dengan di mana letak dari tempat duduk yang akan dijadikan transit bagi setiap peserta Mujadah Kubro. Terkait dengan suguh, jadi seksi penerima tamu itu juga memberikan informasi terkait dengan apa-apa saja yang ada di Mujadah Kubro, baik itu terkait dengan fasilitas, baik itu fasilitas transit maupun fasilitas-fasilitas pendukung lainnya. Secara umum, seksi Kamtib itu mengamankan secara internal maupun eksternal. Secara internal mengamankan keseluruhan peserta Mujadah Kubro yang hadir di Pondok Pesantren Kedung Lo, yang tentunya memang dari rumah ke sini, baik itu secara rombongan atau individu, kita amankan bisa menempati atau bisa melaksanakan Mujadah Kubro dengan aman, tertib, dan lancar. Visi dari seksi kesehatan Mujadah Kubro yaitu sesuai dengan seperti yang ada di proposal, meningkatkan kesehatan masyarakat Jami Al-Alamin dengan ajaran Wahidiyah. Filosofi dari Humas sendiri sebagai public relation yaitu menanggapi permintaan, pertanyaan dari masyarakat, peserta, dan aparat terkait guna untuk kelancaran Mujadah Kubro. Dekorasi ini yaitu seksi di mana untuk membantu menghidupkan suasana sehingga panggung menjadi terasa hidup. Nggak hanya di panggung, juga di arena Mujadah Kubro, mencangkup arena lapangan, arena depan, arena peserta, dan juga beberapa arena di area makom. Seksi konsumsi berupaya bagaimana ikut serta mensukseskan pelaksanaan Mujadah Kubro dengan cara melayani keluarga dalam, kemudian melayani panitia, kemudian juga melayani tamu-tamu beliau secara aman, nyaman, dan terlaksana dengan baik. Gambaran umum tugas ya membuat surat, terutama surat-surat yang sifatnya keluar dari lingkup yayasan. Itu tugas sekretaris Matpel. Anggota sekretaris tiga orang. 2 orang membantu untuk administrasi surat menyurat itu tadi. 1 orang lagi bagian humas untuk pengedaran surat atau mengantarkan surat kepada seksi mungkin yang membutuhkan, atau surat yang sifatnya yang pengajuan ke pengasuh itu tadi. Personil seksi Mujadah di kepanitiaan Mujadah Kubro ini terdapat 30 orang, termasuk dengan saya dan ketua, yakni Pak Nur Kholis. Semua personil seksi Mujadah di kepanitiaan Mujadah Kubro ini merupakan santri Pondok Pesantren Kedung Lo atau alumni Pondok Pesantren Kedung Lo yang masih menetap di Kabupaten Kota Kediri. Gambaran umum dari seksi acara di Mujadah Kubro ini adalah yang pertama, melaksanakan siaran-siaran penting yang dibutuhkan selama pelaksanaan Mujadah Kubro. Yang kedua adalah mengkondisikan seluruh petugas acara mulai dari gelombang 1 sampai gelombang kelima, kemudian menggeladi seluruh petugas acara dan mengkoordinir anggota agar pelaksanaan Mujadah Kubro ini khususnya gelombang 1 sampai 5 ini berjalan dengan lancar. Untuk jumlah seksi acara pada Mujadah Kubro Muharram ini ada 30 personil dan ditambah 80 petugas PMK yang nantinya bertugas untuk membantu kegiatan Mujadah Kubro gelombang keempat khusus kanak-kanak. Latar belakang dari anggota atau personil seksi acara sendiri yaitu para santriwan santriwati Pondok Pesantren Kedung Lo, baik dari SMA maupun mahasiswa yang pada kesehariannya mereka aktif di Pondok Pesantren Kedung Lo, khususnya di bagian jamiah dan pondok. Secara umum, tugas dari seksi keuangan itu adalah melakukan penggalian dana baik secara langsung maupun tidak langsung selama pelaksanaan Mujadah Kubro. Nah, dalam arti
selama pelaksanaan Mujadah Kubro ini yaitu penggalian dana secara langsung. Kalau yang tidak langsung yaitu melalui list-list yang telah diedarkan di daerah. Setiap kabupaten mendapatkan jatah tersendiri. Jadi seperti itu ya. Untuk personil Kubro kali ini insya Allah kurang lebih 40 kalau nggak salah ya di seksi keuangan tahun ini, turun dari Kubro kemarin yang awalnya 50 sekarang menjadi 40, jadi turun 10 personil. Latar belakang dari personil seksi keuangan itu harus satu, memiliki skill tentang keadministrasian. Kemudian yang kedua, menguasai teknologi khususnya komputer, aplikasi komputer itu ya. Jadi seperti itu latar belakang ini. Jadi tidak bisa kita memilih sembarang orang. Lisokom itu dalam artian lis itu listrik, kom itu komunikasi, terus M-nya itu sound system. Jadi bisa dikatakan tugasnya itu memberikan fasilitas kepada peserta Mujadah Kubro terkait dengan daya listrik, penerangan, dan sound system, pengeras suara di dalam acara lapangan maupun di Jalan Wahid Hasyim. Tahun ini kita lebih banyak, ada 84, karena di Lisyokom mempunyai visi misi selain memberikan fasilitas ke peserta, juga memberikan media pembelajaran kepada santri. Jadi santri itu nanti ketika di daerah juga ikut andil dalam mensukseskan acara, khususnya di perlengkapan sound system maupun listriknya itu. Untuk tugas umum sih banyak ya. Salah satunya yaitu tadi menampung segala perlengkapan atau kebutuhan yang diminta oleh seksi. Terus juga di dalam perlengkapan kita juga menjadi salah satu tonggak kebersihan di arena Mujadah Kubro ini, terutama menjaga lingkungan kita agar tetap bersih, agar peserta Mujadah Kubro juga nyaman, juga enak dipandang, utamanya lingkungan Kedunglo itu bersih dan suci. Kita melibatkan sekitar 253 personil, macam-macam ya. Untuk latar belakang dari seksi-seksi perlengkapan ini macam-macam. Ada juga yang santri, ada juga yang pengusaha juga. Dalam artian pengusaha ini pengusaha UMKM juga ada. Terus ada yang serabutan juga, ada yang bangunan, banyak lah intinya. Kita dari berbagai lini juga ada. Dari pengamal daerah kita juga libatkan, itu kita mengambil dari Bali ada, dari Malang ada, dari Bojonegoro, dari Tulungagung, dari Trenggalek kita juga ada. Tugas umum dari seksi penerima tamu itu yang pertama adalah menerima kedatangan dari tamu-tamu yang dari daerah-daerah yang akan mengikuti Mujadah Kubro, baik itu tamu umum maupun tamu khusus. Untuk Kubro kali ini, seksi penerima tamu itu jumlah personilnya ada 46 orang. Dari 46 anggota penerima tamu itu kami merekrut dari mahasiswa-mahasiswi Universitas Wahidiyah dan siswa-siswi SMA Wahidiyah. Secara umum kita kerjasama dengan lingkungan setempat biar saling menjaga untuk pelaksanaan Mujadah Kubro bisa tertib, baik itu dari lingkungan bisa menerima untuk pelaksanaan Mujadah Kubro tersebut. Untuk keamanan di sini kita melibatkan atau kita merekrut dari Lewan Sikap Daerah. Itu nantinya ada yang dari satu latar belakang, ada memang dia skill di keamanan,
Ada juga memang dari anggota, baik itu TNI, bisa dari AD, AU, AL, bisa gabung dan untuk bergabung di relawan sikap sendiri. Kurang lebihnya ada 339 itu dari anggota relawan sikap dan resimen mahasiswa Universitas Wahidiyah. Telepon 321 saya Tilton Didi. Oh, ini kasih nih. Lagi. Oke, lock. Persiapan telepon 321 telepon on. Humas itu hubungan masyarakat, jadi memfasilitasi peserta terkait informasi-informasi dari panitia yang akan disebarkan ke peserta yang di daerah. Dari anggota Humas itu sekitar 100-an lebih lah gitu. Itu juga kita kebanyakan dari santri Pondok Kedunglu, baik dari kelas SMP, SMA maupun kuliah. Dan ada juga beberapa dari anggota dari daerah juga yang ikut membantu Pangku Bagio acara Kubro. Gambaran umum tugas dari seksi kesehatan Mujahadah Kubro itu sendiri adalah memberikan pelayanan kepada panitia, kepada peserta Mujahadah Kubro, baik pada hari H, sebelum dan sesudah acara. Ada 68 tidak dengan ketua wakil. Jadi kalau dengan ketua wakil adalah 70. Terdiri dari yang pertama kita ambil dari personil Perjuangan Wahidiyah yang berbackground kesehatan, lalu kita ambil dari dosen Universitas Wahidiyah yang berbackground kesehatan, lalu mahasiswa kesehatan Wahidiyah dan anggota non kesehatan Wahidiyah yang memiliki skill sesuai dengan kriteria yang kami miliki. Seksi dekorasi beranggotakan 30 orang, mencangkup 5 orang di seksi hias dan 15 orang di seksi panggung atau stage, yaitu mencangkup santri Pondok Pesantren Kedunglo dan beberapa alumni dari Pondok Pesantren Kedunglo juga. Jadi yang dulunya santri atau yang pernah ikut menjadi anggota seksi dekorasi setelah boyong karena di pondok sendiri kekurangan anggota, akhirnya minta bantuan dari alumni Pondok Pesantren Kedunglo. Untuk tema lebih mengarah ke kemegahan atau ya magnificent kemarin ya, dengan besar 24 meter dari sebelumnya yang biasanya 8 meter sampai 12. Untuk kali ini kami mengambil 24 meter untuk adsen kemegahan. Kalau tugas umum dari seksi konsumsi, yaitu seksi konsumsi bagaimana menyiapkan bahan-bahan konsumsi, kemudian memproduksi, kemudian menyajikan secara tepat waktu, aman juga, dan menyenangkan. Saat sekarang jumlah anggota seksi konsumsi ada 121 orang. Di dalamnya ada 29 subseksi. Kalau selama ini di anggota seksi konsumsi itu memang ada beberapa personil yang memang dari daerahnya dia punya skill untuk kegiatan masak-memasak. Ada juga yang memang sekedar ingin tabarukan, ya. Ada juga yang ingin bagaimana belajar bergabung di dalam suatu aktivitas yang memang cukup menantang di dalamnya, ya. Santri dengan pengamal daerah 50-50, ya. Di seksi Mujahadah ini ada beberapa subseksi. Yang pertama sekretaris dan bendahara. Yang kedua seksi pisoanan, muadaah dan penjemputan. Yang ketiga seksi mujahadah penyongsongan, seksi mujahadah non-stop dan mujahadah keamanan. Yang keempat mujahadah antar waktu, imam sholat, khotib dan muadzin. Yang kelima seksi gula obat, lembaran dan kartu nida. Untuk personil kepanitiaan seksi mujahadah itu tetap dari santri Pondok Pesantren Kedunglo, tetapi pelaksana mujahadah non-stop, mujahadah antar waktu, kemudian muadzin, kemudian imam sholat itu diambil dari berbagai daerah.
Tahapan dari petugas acara yang pertama adalah setiap departemen pembina itu melaksanakan lomba atau seleksi petugas acara Mujahadah Kubro yang kemudian nanti dipilih beberapa peserta terbaik yang nantinya diajukan kepada panitia pelaksana Mujahadah Kubro. Setelah diajukan kepada panitia pelaksana Mujahadah Kubro, nantinya nama-nama petugas tersebut dimohonkan ACC kepada pengasuh Perjuangan Wahidiyah dan Pondok Pesantren Kedunglo. Ada pembagian tugas dari seksi acara dibagi menjadi 4. Yang pertama, di seksi acara ada sub siaran. Tugas dari sub siaran ini adalah menyiarkan siaran-siaran yang dianggap penting selama pelaksanaan Mujahadah Kubro. Selain itu, melaksanakan siaran mulai H-7 pelaksanaan sebelum pelaksanaan Mujahadah Kubro. Kemudian yang kedua ada sub acara. Tugas sub acara ini adalah mengkoordinir seluruh petugas acara, mulai dari menghubungi seluruh petugas acara yang sudah ter-ACC oleh pengasuh, kemudian membantu menyiapkan untuk karantina petugas acara, juga mengkoordinir geladi petugas acara. Kemudian yang ketiga ada sub kanak-kanak. Tugas sub kanak-kanak sendiri adalah mengkoordinir petugas kanak-kanak khususnya dan menggeladi sehingga petugas kanak-kanak itu bisa nyaman ketika selama karantina pelaksanaan Mujahadah Kubro. Dan yang terakhir adalah ada koordinator PMK, di mana koordinator PMK ini mengkoordinir seluruh petugas PMK yang nantinya bertugas di gelombang keempat pelaksanaan Mujahadah Kubro. Di seksi keuangan ini kita bagi menjadi 9 subsi ya. Yang pertama itu adalah sekretaris bendahara itu yang jadi 1 itu. Kemudian yang kedua ada CS yaitu customer service. Kemudian ada teller. Kemudian ada kasir. Ada IA yaitu internal audit. Kemudian ada ID, input data. Kemudian ada teller konsumsi yang ini tugasnya khusus mengenai sumbangan-sumbangan berbentuk konsumsi atau berbentuk barang. Yang ketiga trainer atau korlap ya. Korlap itu yang mengkondisikan nanti pelaksanaan di seksi keuangan itu nanti bagaimana, yang menata ini nanti korlap. Untuk pembagian tugas di Lisokom itu saya jadikan 3. Jadi ada listrik, jadi khusus menangani terkait daya yang dibutuhkan dari seksi manapun. Terus ada penerangan, jadi memikirkan lampu dan sebagainya. Jadi ada 3 di bagian listrik, bagian sound system, dan logistik menyediakan barang apa saja yang akan dipasang di arena Mujahadah Kubro. Seksi Lisokom ini mulai Hamin kurang lebih 1 bulan yang lalu sudah mempersiapkan, karena disiapkan barangnya, juga disiapkan skill anggotanya sendiri. Jadi gak mentalnya anak-anak dibentuk mulai Hamin 1 bulan. Terus nanti ketika sudah selesai acara, mungkin sampai H+3 setelah Kubro itu meringkesi atau istilahnya menyimpan barang, menata barang itu sampai H+3. Tahun ini tidak ada seleksi karena tadi kembali ke visi misi kami, jadi memberikan edukasi pembelajaran kepada santri untuk skill di luar pembelajaran sekolah madrasah maupun sekolah umum. Jadi anak-anak nanti juga ada skill lah, istilahnya bisa nyambung kabel, bisa masang lampu, bisa menghidupkan sound system, karena di setiap acara manapun itu membutuhkan listrik, daya listrik ataupun sound system. Jadi kami memberikan edukasi kepada anak-anak dan menyiapkan generasi yang ke depan. Jadi nanti anak-anak itu tidak hanya istilahnya yang bisa itu orang-orang itu aja. Bahkan ini baru lulus SD, jadi kelas 7 SMP sudah kami jadikan anggota. Karena untuk kedepannya ini generasi emas lah bisa dikatakan. Karena kenapa? Jadi mondoknya waktunya masih lama, jadi belajarnya di sini lebih lama. Nanti insya Allah bisa lah dijadikan generasi yang
akan terus berlanjut. Untuk pembagian tugas di seksi perlengkapan itu ada beberapa macam ya. Yang pertama-tama itu seksi sub terop itu mengurusi terkait tenda yang ada di lokasi Mujahadah Kubro, entah itu di lokasi inti ataupun di luar. Terus ada juga sub pengairan yang mengurusi tentang saluran air, utamanya yang dibutuhkan seperti wudhu, terus MCK dan lain-lain itu masuk di sub pengairan. Ada juga sub perlengkapan umum, ini yang biasa diikuti oleh orang-orang Nganjuk, yaitu menyediakan pagar-pagar untuk Mujahadah Kubro itu, menata juga, membuatnya juga. Ada juga sub logistik itu yang membagi kebutuhan-kebutuhan segala seksi, yang misal ada yang mau meja-meja itu disediakan oleh logistik. Ada juga nanti sub kebersihan dan sub sampah, itu yang paling utama di situ sih. Seksi penerima tamu itu akan membuka kalau pagi sampai sore hari itu ada 5 stand yang tersebar di sekitar wilayah Pondok Pesantren Kedunglo. Kemudian untuk malam hari seksi penerima tamu itu nanti akan membuka 7 stand untuk melayani kedatangan dari peserta-peserta Mujahadah Kubro. Kalau titik tugas itu kita mengacu kepada jumlah stand. Jadi standnya itu nanti ada 5 itu tadi, kemudian ada 7 ketika resepsi di malam hari. Kemudian nanti panitia seksi penerima tamu itu juga memiliki stand utama yang berada di sekitar wilayah dari TK Plus Wahidiyah, seperti itu. Kami di setiap stand itu ada map-map untuk diisi terkait dengan kehadirannya. Nah, kemudian nanti dari pendataan di setiap stand itu akan kami kalkulasi dan itu akan menjadi laporan harian kami ke panitia penyelenggara. Kemudian untuk memberikan pembanding jumlah dari peserta Mujahadah Kubro, kami juga menghitung by lapangan. Jadi di seksi penerima tamu juga ada bagian bagian sub lapangan yang tugasnya itu salah satunya adalah menghitung jumlah peserta di Mujahadah Kubro itu langsung terjun di lapangan arena Mujahadah Kubro. Untuk seksi keamanan secara umum dibagi menjadi 4, yaitu pertama bagian pengawalan secara khusus, yaitu bagian satuan pengawalan pengasuh, mulai dari satuan baris pengawalan dan penjagaan di ring 1. Juga nanti di satuan lapangan itu nanti 2 bagian, di bagian lapangan secara utama untuk area Mujahadah Kubro, ada sebelah utara sama selatan untuk sekeliling area Mujahadah Kubro. Begitu juga nanti pengaturan di lalu lintas, di mana untuk pengaturan lalu lintas ini bagaimana peserta yang membawa rombongan baik secara pribadi, secara umum bis, kita tertipkan di titik-titik parkir tertentu yang gimana sudah kerjasama sama bagian-bagian kantong-kantong parkir bisa untuk ditempati. Untuk pengamanan secara khusus kita fokuskan di ring 1, yaitu sebagian dalam. Pada waktu kejaran kita jaga selama 24 jam. Begitu juga pada waktu pelaksanaan seremonial di dalam dan di area acara seremoni Mujahadah Kubro itu di sekitar podium, karena di situ pada waktu. Begitu juga nanti di masjid pada waktu titik-titik beliau Kanjeng Kiai Abdul Majid Ali Fikri radhiyallahu rawuh atau miyos, baik itu nanti di saat jamaah maghrib maupun di acara seremonial, itu titik-titik tertentu yang harus kita jaga sebagai ring 1. Kita tetap kerjasama dengan instansi baik itu dari TNI, Polri maupun instansi pemerintah Kota Kediri itu jadi sub atau apa, sebagaimana kita pengamanan secara umum baik itu kepolisian, Babin Kamtimas, dari Babinsa, dari Koramil,
3 Mojokerto Kota Kediri atau TNI, kita saling sinergi, saling kerjasama untuk membantu pengamanan Mujahadah baik itu di lingkup lapangan maupun di jalan raya. Pembagian tugas dari Sub Humas sendiri, yang pertama ada sub dokumentasi, yaitu mengarsipkan gambar ataupun video seperti itu. Terus ada juga dari sub layar dan publikasi, itu nanti bertugas untuk memvisualkan gambar dan memfasilitasi peserta dengan pemasangan layar. Terus ada juga poster-poster, baliho-baliho yang teredar di beberapa daerah. Dan ada juga dari sub logistik. Untuk sub logistik bertugas untuk pengarsipan barang-barang, pencatatan barang yang masuk ataupun yang keluar dari masing-masing sub yang ada di dalam humas. Ada juga dari broadcasting, itu bertugas untuk streaming, terus share gambar atau video ke media-media sosial yang ada di Kedunglo, seperti itu. Dan ada dari sekretaris, itu pencatatan, terus pengarsipan administrasi yang ada di humas. Ada juga sub bendahara, yaitu bertugas untuk arus keluar masuknya dan pencatatan keuangan yang ada di humas. Seperti itu. Pembagiannya itu kita bentuk per sub-sub terlebih dahulu. Yang pertama ada seksi sekretaris dan bendahara yang terdiri dari bendahara 1 dan bendahara 2. Lalu di bawahnya lagi ada sub pelayanan, itu meliputi pelayanan, ada ketua wakil. Lalu ada sub apoteker, yaitu mengurusi obat-obat. Lalu ada sub konkes atau konsumsi kesehatan, sub perlengkapan atau biasa kita sebut dengan perlap. Kalau Kubro kemarin rata-rata flu, batuk, demam, lalu kecapean dan mabuk perjalanan. Ada kita membuat 2 pos. Yang pertama itu pos 1 berada di Klinik Wahidiyah atau di depan TK Plus Wahidiyah. Lalu yang kedua kita berada di gedung DPRW atau di sebelah selatan Makom Kanjeng Romo. Lalu kita memiliki juga pos keliling, yaitu di depan teras gedung SMP Wahidiyah, itu pagi hari pada pukul 7 sampai dengan pukul 9. Lalu malamnya juga ada keliling yang kita tempatkan di depan kedai susu Karmila, yaitu pukul 8 sampai dengan acara malam selesai. Kalau itu seperti dengan Dinas Kesehatan, untuk saat ini ya kita hanya menembusi saja, tapi kita menyediakan mobil siaga, yaitu nanti saat merujuk kita memakai mobil itu. Tahapan-tahapan dimulai dari perencanaan desain. Jadi dari seksi dekorasi untuk pengambilan untuk kali ini kami mendesain beberapa desain dulu, terus untuk disoankan. Setelah ACC kami baru proses pengerjaan, di mana proses pengerjaan ini banyak tahapnya. Jadi di awal desain 3D, terus video juga untuk presentasi ke pengasuh. Habis itu setelah ACC kami pengerjaan di awal yaitu pembelanjaan, terus pengerjaan di bukan di onstage, di luar onstage ya. Jadi pengerjaan gabus, terus pengerjaan hias. Setelah itu dengan sambari mendekatnya Kubro, H-3 biasa, atau H- kemarin H-5, itu dengan panggung datang, stage datang, kami pindah ke onstage. Jadi mempersiapkan untuk background belakang, untuk pemasangan gabus-gabusnya sudah jadi tadi, dipasang di onstage. Jadi agen 3D-nya kita timbulkan dengan permainan di gabus, dan juga kita permainan di lighting. Jadi lighting depan dan belakang nggak boleh bocor. Untuk kali ini lighting kemarin memakai parlet, untuk lighting depan menggunakan mini brut dan Fresnel. Untuk pembagian tugas itu dari 29 seksi, itu yang
panitia harian ada, yaitu sekretaris dan bendara. Kemudian ada petugas masak inti, di mana di situ ada pengordinir untuk masak pelayanan dalam, masak untuk pelayanan panitia umum, masak untuk tamu-tamu khusus atau pos di prasmanan 1 ada prasmanan 2. Jadi dari pembagian tugas subseksi itu sudah terbagi sedemikian rupa. Ada bagian masak-memasak, ada bagian minuman, ada bagian gudang, ada bagian pencatatan, ada bagian pendistribusian, ada bagian penyajian persiapan, seperti itu. Jadi termasuk cleaning service, kemudian juga bagian belanja, termasuk pencatatan sumbangan-sumbangan dari daerah. Itu semua insya Allah tercover semua di kegiatan seksi konsumsi. Kalau per hari itu rata-rata kisaran 5.000 porsi, karena selama Mujadah Kubro H-7, kemudian Mujadah Kubro, kemudian H+1 itu kisaran 24.000 porsi ya, 24.000 porsi. Jadi setiap hari itu seperti nasi sekali masak dalam satu hari sekitar 5 kintal ya. Kalau bahan makanan alhamdulillah ini dari daerah banyak sekali yang tabarukan, khusus untuk Mujadah Kubro kali ini ada yang tabarukan dari Balikpapan itu 1 ekor sapi ya, kemudian juga ada kambing, sayuran, juga Lamongan itu ikan-ikan laut, alhamdulillah ini juga ada. Kemudian yang dari Jombang itu setiap hari 1 kintal ayam, insya Allah hari ini sudah mulai datang ya. Jadi kita masak itu melihat persediaan stok atau bahan yang ada, sehingga kita untuk jenisnya apa saja itu memang tergantung stok. Kalau kita memang kurang baru kita belanja. Menjadi sekretaris itu yang paling berkesan, menjadi tahu mengasah skill sebenarnya, skill mengetik, skill koordinasi dengan antar seksi, dengan pihak luar juga, itu yang membuat bertambah pengalaman. Tantangannya menurut saya seksi Mujadah itu tantangannya tidak terlihat, sehingga menurut saya lebih berat. Untuk itu kualitas bermujadah menjadi tantangan bagi kami semuanya. Yang paling membahagiakan adalah diberi kesempatan untuk ikut serta derek mensukseskan resepsi pelaksanaan Mujadah Kubro Muharram 1445 Hijriah. Tantangan selama menjalankan tugas selama pelaksanaan Mujadah Kubro, tentunya yang pertama harus disiplin ketika melaksanakan, sehingga ketika pelaksanaan Mujadah Kubro itu tidak ada waktu yang kosong ketika siaran-siaran berlangsung. Kemudian yang kedua, bagaimana seluruh panitia khususnya di seksi acara itu kompak, sehingga tidak ada miskomunikasi terkait pembagian tugas selama pelaksanaan Mujadah Kubro. Hal yang membahagiakan yang pertama tentu kita bisa berkhidmat ya dalam mensukseskan Mujadah Kubro. Kemudian yang kedua bisa menambah pengalaman kita khususnya di bagian acara, sehingga ketika para panitia personil khususnya di seksi acara ini pulang atau boyong dari Pondok Pesantren Kedunglo bisa membantu mensukseskan acara yang ada di daerah-daerah seperti Syahriyah, Rubusanah maupun Nisfusanah. Ya, intinya kita harus punya niat
yaitu derek Kanjeng Kiai radhiyallahu anhu. Ya, itu tantangannya sebenarnya. Kalau kita tidak diikuti dengan itu, pasti kerja kita akan mengalami kendala. Dan itu pasti, sudah saya pastikan. Saya berkali-kali sudah lama di Panitia Mujahadah Kubro. Kalau ada campuran niat, pasti ada kendala. Nah, itu kalau yang membahagiakan sebenarnya banyak. Cuma saya beri gambaran secara umum ya. Kita bisa bertemu orang-orang daerah, Pak. Jadi itu sudah menambah wawasan tentang apa? Tentang daerah-daerah. Tantangan dari seksi perlengkapan sih biasanya kalau bisa dianggap apa ya? Itu ketika musim hujan. Berhubung sekarang Kubro ini musim kemarau, menurut saya agak ringan juga. Tapi kalau musim hujan mungkin tantangannya paling utama kita harus benar-benar menjaga fisik kita agar tetap sehat, karena bagaimanapun kita itu ibaratnya harus ada di 24 jam tersebut. Bisa dikatakan suka dukanya ya terutama kita bisa berkumpul dengan teman-teman daerah, kita bisa bercerita, kita turut mensukseskan Mujahadah Kubro. Itu saya rasa itu sudah satu kebanggaan dan satu kebahagiaan kita juga. Hal yang membahagiakan itu sangat banyak, bahkan saya sendiri tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Karena kenapa? Banyak sekali pengalaman, bahkan mulai dari hal yang menyedihkan, membahagiakan, itu banyak sekali. Jadi saya tidak bisa mengungkapkan dengan kata-kata. Kalau untuk tantangannya kita bisa belajar lebih giat lagi dalam melaksanakan sebuah acara besar, khususnya acara Kubro seperti ini. Jadi kita bisa belajar, terus kita bisa mengetahui positif dan negatifnya pada saat pelaksanaan itu, kita mengantisipasinya seperti apa gitu, mengatasinya seperti apa. Membahagiakan kita bisa berbaur dengan anak-anak di usia lebih muda, kita bisa belajar lebih banyak lagi karena mereka juga ilmunya semakin bertambah luas. Jadi kalau nggak belajar di mereka ya eman lah, seperti itulah. Yang sangat membahagiakan adalah bisa mengimplementasikan ilmu yang kita dapatkan saat kita berkuliah dan kita bisa menolong, itu rasanya sangat luar biasa. Untuk tantangan kali ini sangat menantang ya, karena sebelumnya hanya 8 meter, cuma pengerjaan sama 7 hari, kali ini 24 meter, lebih ke 3 kali lipat kayaknya. Untuk kebahagiaan sendiri sangat bahagia ya, karena orang melihat dekorasi itu sangat indah, ya kami ikut bahagia juga. Di dapur itu kan suasananya panas ya, suasana panas dekat api, kemudian dituntut on time. Jadi pada saat jam sekian ready sekian porsi, jam sekian ready sekian porsi. Satu sisi di situ memang banyak sekali kita belajar berkomunikasi, belajar menyampaikan aspirasi dan sebagainya ya. Kemudian juga mencoba menu-menu baru. Alhamdulillah dengan kondisi kita yang serba terbatas, tapi masih diberi kesempatan untuk derek di belakang. Beliau ikut di panitia seksi konsumsi Mujahadah Kubro. Itu adalah hal yang sangat menyenangkan dan harus kita syukuri. Selamat dan sukses Mujahadah Kubro Muharram 1445 Hijriah. Semoga Mujahadah Kubro membuahkan manfaat maslahah fid dini wa dunya wal akhirah, membuahkan peningkatan dalam segala bidang, khususnya dalam perjuangan suci fafirullah wa rasulih sallallahu alaihi wasallam. Harapan kami dari seksi Mujahadah, pelaksanaan Mujahadah Kubro Muharram 1445 Hijriah ini benar-benar sukses, membuahkan manfaat maslahah khususnya bagi diri pribadi kita pengamal wahidiyah dan umumnya bagi seluruh masyarakat Jami'il Alamin. Harapannya dari sesi acara selama pelaksanaan Mujahadah Kubro ini berlangsung dengan hikmat, berlangsung dengan lancar,
tidak ada halangan atau kendala apapun. Untuk seksi keuangan nanti harapannya kita akan berdiri sendiri, yaitu tidak mengikuti atau tidak tergabung di dalam panpel kepanitiaan. Jadi harapan kami itu ya. Jadi kami berdiri sendiri di bawah naungan departemen, hanya saja nanti terkait sarana prasarana yang menyediakan panpel kubro, begitu. Jadi langsung diorganisir oleh departemen sendiri karena ini termasuk wilayah yang sensitif, yaitu tentang keuangan ya. Untuk Lisokom Kubro kali ini harapan pertama ya sukses, tidak ada kendala, semua peserta terpenuhi dengan nyaman, itu saja lah. Harapannya semoga Kubro kali ini bisa berjalan lebih baik lagi dari sebelum-sebelumnya, terus direstui beliau Kanjeng Yai, terus tidak ada kendala di dalam pelaksanaan nantinya, dan juga kemudian harinya kita bisa mengevaluasi hal-hal yang mungkin perlu dievaluasi seperti itu. Semoga pelaksanaan Mujahadah Kubro kali ini berjalan dengan aman, nyaman, kemudian berjalan lancar, sehingga efek dari Mujahadah Kubro ini mampu dirasakan oleh masyarakat umum, khususnya bagi pengamal sholawat Wahidiyah. Yang pertama-tama, Mujahadah Kubro ini bisa terlaksana secara sukses. Itu paling utama dari kami. Dua, semoga kita senantiasa dari seksi perlengkapan atau seksi-seksi lain diberi kesehatan dan mampu mengemban tugas di masing-masing seksinya. Kami sebagai seksi Kamtibum secara umum, harapan kami dalam Mujahadah Kubro ini mudah-mudahan dalam pelaksanaan Mujahadah Kubro, baik itu secara lahir, riyah maupun batiniyah, terutama kami sebagai panglima untuk penjagaannya bisa, harapan kami bisa aman, tertib, lancar, terkendali, tidak ada halang sesuatu apapun. Dan terakhir, secara batiniyah kita mendapatkan barokah dari Mujahadah Kubro tersebut. Harapannya seksi konsumsi mampu melayani keluarga dalam terutama, kemudian melayani tamu-tamunya beliau, karena yang jelas di sini siapapun yang ada di sini adalah tamu-tamu beliau termasuk panitia ya. Sehingga di situ bagaimana seksi konsumsi mampu menyajikan secara tepat waktu, nyaman, aman, dan yang jelas semuanya bermanfaat dan barokah. Semoga di Mujahadah Kubro kali ini semua pasien dapat diatasi di klinik Wahidiyah. Jadi kita tidak perlu merujuk-rujuk lagi ke rumah sakit. Itu harapan kami. Harapan kami semoga dekorasi kali ini bisa menjadi kebanggaan para pengamal yang hadir dan yang menyaksikan kemegahan panggung Mujahadah Kubro Muharram 1445 Hijriah di Pondok Pesantren Kedunglo Al Munadharah, tempat lahirnya sholawat Wahidiyah.